Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulainya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami akal budi, hati nurani, dan kebebasan, sehingga kami memiliki martabat yang luhur. Kini terangilah kami ya Bapa, agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki, mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, anak-anak, sebelum memahami lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Orang yang mendengarkan sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Nah, anak-anak, mengapa Yesus menggunakan perumpamaannya dalam mengajar kerajaan Allah? Nah, alasannya pun sama. Yesus menggunakan perumpamaan agar orang yang mendengar ajarannya diharapkan dapat lebih mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya. Nah, anak-anak, biasanya perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan kerajaan Allah diambil dari kehidupan nyata masyarakat sehari-hari. Misalnya, kalau pendengarnya sebagian besar petani, maka Yesus menggunakan perumpamaan yang berkaitan dengan pertanian, seperti biji sesawi, penabur, dan sebagainya. Kalau misalnya Yesus berhadapan dengan nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan seperti pukat, cala, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Yesus berhadapan dengan orang yang berekonomi baik, Yesus menggunakan perumpamaan seperti harta, mutiara, dan benda-benda berharga lainnya. Nah, anak-anak, berikut Ibu akan tampilkan beberapa contoh bacaan di mana Yesus mengajar kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Contoh yang pertama yaitu perumpamaan seorang penabur, diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 8, dilanjutkan ayat 13 sampai 20. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama membaca dan menyimak ya. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini?"
Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Nah anak-anak, mari kita lihat contoh perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan tentang benih yang tumbuh, diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Mari anak-anak, kita membaca dan menyimaknya bersama. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Demikianlah Injil Tuhan. Contoh perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Diambil dari Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Demikianlah Injil Tuhan." Kemudian anak-anak, contoh perumpamaan yang keempat yang diajarkan Yesus, yaitu perumpamaan tentang pukat yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Demikian
pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Lalu, contoh yang kelima, yaitu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga, yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama orang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh dari perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus mengenai kerajaan Allah. Masih banyak perumpamaan-perumpamaan lain yang dapat kita temukan dalam kitab suci. Nah, selanjutnya kita akan mencari makna apa yang terkandung dalam setiap perumpamaan yang telah kita bacakan tadi. Perumpamaan yang pertama yaitu perumpamaan tentang seorang penabur, yaitu dalam Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 8, dilanjutkan ayat 13 sampai 20. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Nah, perumpamaan yang kedua yaitu perumpamaan tentang benih yang tumbuh, mempunyai makna, yaitu mau mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri, bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah. Nah, lalu makna yang ketiga yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum, yaitu kerajaan Allah yang diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan mereka untuk bertobat, sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Allah mencintai dan menghendaki semua manusia yang baik dan yang jahat. Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Nah, lalu yang keempat yaitu perumpamaan tentang pukat. Maknanya yaitu kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang beracun dan ada yang tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah, dan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dan yang tidak baik. Nah, lalu yang kelima
ia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita, sekalipun untuk mencapainya seorang harus berani meninggalkan segalanya. Nah, itu anak-anak adalah makna dari beberapa perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan Yesus mengenai kerajaan Allah. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutupnya, kita lanjutkan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui Puteramu, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Semoga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu, sehingga kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan surgawi bersama-Mu. Dan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya, dan pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.